Siap. Siap, oke. Bu Ica, kita lihat video Ibu dulu ya. Iya, Bu. Bu Eni, tolong dikasih saran ya. Gambar? Gambar tadi? Gambar? Celana pendek. Celana pendeknya warna? Biru. Biru. Ayo susun kalimatnya. Ayo. Cari kata celana di sini. Ayo, Abang. Cari kata celana. Gimana Bu En? Jim. Oh, gitu. Silakan Bu Eni. Oke. Ya. Kalau dari gambar saya lihat memang instruksinya banyak berulang ya Bu ya, yang Ibu berikan kepada anak itu, jadi akhirnya sebenarnya anaknya itu takut melakukan satu kesalahan gitu. Kalau saya biasanya kalau sudah ada prom gambar, akhirnya anak itu sudah diberikan kartu ya, kartu itu kan saya nggak lihat semuanya kartu ya, karena sudah banyak banget yang di atas meja. Apa memang anaknya sudah apa ya, sudah master ya Bu di dalam membaca itu atau gimana? Karena kalau awal-awal biasanya kita kalau untuk mengajarkan anak menulis, membaca gitu ya, itu nggak langsung semuanya itu kita gelar gitu loh. Ada celana, ada apa, di gambar celana, di celana ada tulisannya celana biru, gambar gambarnya celananya biru gitu. Jadi gambar terus tapi di mejanya itu banyak banget tulisan-tulisan yang bertumpuk gitu. Nah itu biasanya kalau anak belum master, ya master itu dalam artian belum mandiri, itu biasanya saya tampilkan di Slack itu satu-satu Bu, nggak langsung ditaruh semua gitu. Jadi satu anak lihatnya juga sudah kelihatannya bingung gitu ya, satu itu. Terus yang kedua instruksi yang dilakukan oleh Ibu, mana ambil celana, mana celana Abang, celana mana Bang, celana Bang gitu. Kita cukup sekali saja, gambar sudah ada prompt, tuh ambil celana gitu. Kita biarkan dia itu melakukan sesuatu dulu. Beli dia waktu gitu ya, beli waktu dia untuk mencari gitu. Jadi kita nggak melihat, kalaupun misalnya dia tidak ada apa namanya, tidak ada reaksi, misalnya dia tangannya ke arah meja atau mencari kartu yang dimaksud oleh Ibu, nah itu biasanya kita prompt dulu sebagian lagi, arahnya ke meja dulu, biarkan dia melihat yang mana yang mau diambil. Nah makanya tadi saya bilang distraktor itu tidak boleh lebih daripada 2 atau 3 gitu loh. Jadi kalau banyak itu bingung anaknya nanti, oh mana tulisannya, kalau memang dia masih belum lancar ya dalam arti tulisan celana dengan gambar celana kayak gitu. Itu kalau menurut saya yang saya melihatnya masih agak apa ya, anaknya nggak langsung gercep gitu loh dengan instruksi yang Ibu berikan itu saat itu kayak gitu. Itu kali Bu Sinta yang saya bisa kasih masukan. Kalau anaknya sih Jangan udah lupa bisa baca, Bu. unmute. Maaf ya Bu, sebentar Ica. Unmute. Kalau Bu Ica, kenapa kasih program itu ke anaknya Bu? Radit kan sudah bisa baca ya Bu, dari umur 5 tahun. Cuman untuk pengenalan dia menyusun kata kayak di tugas di sekolah, dia masih bingung Bu. Makanya saya kasih. Kayak kalimat acak ya? Ya, kalimat acak dia bingung. Kalau di rumah saya ajarin, misalnya ibu memasak nasi kan diacak. Ya, perkata saya bikin di kertas kecil-kecil, nanti disusun Bang. Nih, bagus nggak kalimatnya? Betul nggak? Kayak gitu. Cuman karena dia masih bingung, maka pakai gambar. Yang ada di flashcard aja digunakan. Oh, oke. Tapi dia tahu nggak kalau kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan? Oh, kalau begitu belum paham kayaknya. Nah, kenapa berantakan? Karena dia nggak tahu tuh kalau subjek itu semua harus ada di depan ya. Kalau predikat itu bisa di tengah ya. Kalau keterangan itu paling akhir ya. Itu yang mungkin harus diajarin lebih dahulu. Jadi kalau menurut saya sih, Ibu
mungkin analisa Ibu terhadap satu program yang mungkin harus didetailkan lagi, Bu. Gitu. Jadi kalau misalnya Ibu mau satu kalimat nih, oh kalimat itu kan terdiri dari ini dan ini dan ini. Dia sudah bisa belum ya gitu. Dia sudah paham aturannya belum ya gitu. Itu harus Ibu cari tahu dulu. Kalau misalnya nih Ibu mau dia paham kalimat, Ibu cuman kasih tahu, ini gambar apa? Ayo bikin susunannya. Itu kayak Ibu bantu dia doang, tapi nggak bikin dia paham apa sih sebenarnya sistemnya gitu. Jadi kayak jawabannya gitu, tapi dia sendiri nggak bisa berpikir kenapa itu salah gitu. Makanya berulang terus kesalahannya karena dia nggak tahu sama sekali jawabannya. Dia cuma dikasih tahu, oke, begitu lagi besok-besok. Nah, kalau ketemu nanti masalah apapun di kemudian hari, Ibu pecah lagi programnya gitu. Ibu harus mampu memecah program gitu. Kalau tadi kan Ibu lihat tuh si celana biru gitu ya. Celana biru itu kalau menurut saya sih dia udah bisa banget, Bu. Itu udah bisa banget. Ibu mau kasih gambar apapun, Ibu kasih gambar apapun dia pasti udah bisa. Cuman yang tadi kata Bu Eni, itu anaknya jadi sibuk benerin mejanya, sibuk ngeliatin kartunya, sibuk ngeberesinnya, akhirnya ibunya gregetan, kok ini anak lama banget, malah mainin kartunya, gitu terus. Nih, jadi dirapiin aja. Misalnya ibu punya kotak sepatu atau keranjang yang ini khusus untuk warnanya, ini khusus kata bendanya ini. Sekalian di atasnya itu ibu tulis, misalnya ini namanya subjek, ini namanya predikat. Jadi dia tahu subjek selalu di depan, subjek selalu di depan, predikat setelahnya gitu. Di papannya atau di mananya, Bu? Di atas papan, kalau Ibu pakai papan kalimat, berarti di atas papan. Sama di kotaknya, jadi dia sebenarnya kayak cuman matchingin, oh subjek sama subjek itu di depan. Ini kayak kita mau ngasih tahu dia bahwa kalimat itu tersusun loh ya, ini loh aturannya ya, gitu. Karena kan dia nggak tahu tuh kenapa celana itu di depan. Dia cuma dikasih tahu ini apa deh, celana merah gitu, tapi dia nggak dikasih tahu ini kenapa ya di depan, nama orang itu kenapa ya di depan gitu. Ya Jadi sih, Bu, kalau biar dia punya pola gitu, pola kalimat. Ya Bu? Itu mengenai SPO-nya mungkin karena belum paham jadi masih bingung anaknya. Betul. Orangnya orang perempuan laki terus gambar binatang gitu. Kayak bahasa Inggris kan itu kan kata benda ya. Kayak kata benda itu celana, itu subjek masuk kayak gitu loh. Nah, itu masuk ke kolomnya itu ini yang disebut namanya subjek gitu loh. Nah, predikatnya apa gitu. Nanti Ibu ditambah-tambahkan misalnya celana biru di lemari, celana biru di lemari adek gitu, ada kepemilikan segala macam. Jadi penjelasan itu nanti lama-lama ditambah gitu untuk kata gitu karena berarti memang ini pemahaman bacaan masih belum masih seperti di situ. Iya, takutnya kayak dia baca buku cerita ya, Bu, maaf ya. Jadi dia kurang paham kalau misalnya buku cerita siapa yang kayak kancil dengan ini aku baca. Siapa ini, Bang? Kancil. Tahu ngapain dia misalnya berantem katanya. Kayak gitu doang. Tapi harus lihat lagi ke majalahnya, ke dongengnya. Gitu. Kalau dia sequencing udah bisa belum, Bu? Oh, belum, Bu. Belum masih 1-2 misalnya dari telur jadi apa gitu aja. Oh, jadi sequencing itu bukan kayak metafora gitu, bukan. Itu memang ada ya sequencing metafora, tapi sequencing misalnya berpakaian, sequencing makan, sequencing mandi, sequencing mau ke sekolah. Nah, nanti dari situ Ibu bisa tanyain, setelah makan ngapain, sebelum berpakaian ngapain. Nah, dari situ kan muncul nanti kalimat-kalimat itu.
Misalnya namanya siapa Bu anaknya Bu? Radit, Bu. Radit, Radit melihat makanan. Radit membuka bungkus makanan. Radit memakan makanan gitu. Itu kan udah kalimat-kalimat tuh, nanti bisa jadi paragraf. Nanti Ibu juga kasih lihat gambar-gambarnya. Radit, di gambar ini ada siapa saja? Oh, ada mama, ada papa, ada adik gitu. Mereka sedang ngapain? Mama lagi buka makanan, adik lagi makan makanan, ayah sedang mengolesi rotinya dengan mentega gitu. Itu dia udah kenal si subjek, predikat, objek dengan bercerita dulu. Nanti baru dia boleh susun gitu. Jadi memang apa ya, detail programnya Ibu yang masih kurang gitu. Jadi nanti didetailkan lagi aja. Kalau Ibu mau dia bisa baca, satu hal adalah dia harus suka baca dulu. Suka baca itu berarti Ibu harus banyak-banyak bercerita sama dia. Tapi kalau Ibu mau bercerita, jangan targetnya adalah supaya dia pinter, supaya dia bisa baca, supaya dia jangan. Karena kalau Ibu datang bawa bacaan, bawa buku dengan target, kemungkinan Ibu nanti jadi kayak nge-push dia. Ini kayak having fun aja, malam-malam mungkin. Bacain cerita, ada si kancil gini-gini, nanya. Tapi Ibu bisa sambil tanya, yang kancil menurut kamu yang mana? Yang ini. Yang si kancilnya lagi ngapain? Itu juga kan comprehension, pemahamannya diajarin tanpa dia merasa diajarin. Itu sih ya Bu ya. Jadi mungkin lebih ke cara ngajarnya juga gitu. Kalau cara ngajarnya gimana Bu Eni, menurut Bu Eni? Saya gini, latar belakang itu kan saya agak tadi belum tahu ya, Radit itu udah bisa baca atau belum. Tapi memang itu tinggal kelanjutan aja sih Bu sebenarnya gitu ya, bukan sesuatu yang sifatnya ini. Kelas berapa tadi Radit? Kelas berapa? Masih TKB, Bu. Oh, masih TKB. Jadi saya melihatnya memang itu pembelajaran yang masih apa ya, itu kalau di TKB sudah diajarkan kayak gitu berarti memang sudah ini banget, itu jauh ya. Itu biasanya kan SD ya, SD 1 atau SD kelas 1 sudah mulai diajarkan, itu pun belum masih 3 kata gitu ya, belum ke arah yang harus menjelimet gitu loh Bu. Nah, tapi nggak ada masalah kalau kita mengajarkan dengan tanpa ada beban gitu loh. Misalnya kayak yang tadi saya bilang, jadi Ibu bikin kotak gitu ya, yang namanya subjek SPOK gitu ya. Nah, di subjek itu apa aja. Kalau memang dikesulitan dengan tulisan, misalnya memaknai, ya kita pakai gambar. Itu subjek misalnya perempuan, laki-laki itu subjek, nama orang gitu ya. Kita ganti misalnya mau namanya ini, misalnya mama, papa, sebutan atau apa ya, pokoknya kita jelaskan tuh. Kemudian binatang, entah kucing, entah sapi, entah apa, itu namanya subjek. Terus namanya benda, entah itu tumbuhan, entah itu kursi, entah itu celana atau apa, itu subjek. Jadi kita fokus ke situ aja. Jadi sambil kita nanti ajarkan anak-anak, kita acak gitu loh Bu. Yang subjek yang mana, yang predikat yang mana, yang objek yang mana. Tapi kita kenalkan dulu semuanya. Keterangan itu apa. Jadi kita bikin papan lah istilahnya, bikin yang kolom-kolom, nanti kita bikin satu rangkaian. Adik makan, adik tidur, Radit sekolah, papa kerja gitu. Jadi 2 dulu, nanti baru kita tambah. Papa kerja di Jakarta, itu keterangan tempat, misalnya seperti itu. Jadi dia bisa memahami sampai nanti dia satu kalau karena dia sudah bisa baca, saya langsung kalau anak sudah memahami 3 gitu ya, aspek SPO gitu ya, ataupun K gitu ya, SPOK, saya mengajarkan anak itu dengan tulisan yang 1 titik gitu loh Bu. 1 titik dalam artian anak ini kita tanya, misalnya gini, hari Minggu ayah pergi ke hari Minggu ayah dan ibu pergi ke pasar. Nah, kita tanya siapa yang pergi ke pasar? Ya, kita kenalkan dulu yang kayak gitu loh Bu, 5W 1H. Cuman H-nya itu paling undur, paling sedikit, paling bawah. Kita pertama itu suhu dulu, subjek dulu kita ajarkan dia. Itu terus supaya dia tahu, oh kalau subjek yang dikenalkan, oh ya kan tadi ada gambarnya.
berarti itu subjek gitu loh. Yang diajarkan itu adalah yang kalau ditanya siapa, dengan pertanyaan siapa, subjek itu kan berarti tanyakan siapa. Nah, dia sebutin nama orang gitu, sebutan orang atau binatang atau tumbuhan gitu. Cara gitu kayak gitu, Bu. Tapi kita masterkan dulu itu si subjeknya. Jadi dia paham nanti kalau ditanya siapa itu ternyata jawabannya adalah harus manusia atau binatang atau hewan kayak gitu. Nah, nanti berlanjut lah gitu sampai dia master dulu satu itu. Karena kalau TK itu kalau menurut saya sih kalau di program terapi juga kayaknya agak lumayan tinggi juga ya kalau menurut saya kalau TK ya. Tapi nggak tahu dari Iya, Bu Sinta tuh yang pengalaman terapi gitu ya. Kalau saya sih lebih mengarahkan ke basicnya dulu aja. Kalau dia saya lebih umurnya 7,5, Bu. oh tapi 7,5 usianya. Ya, Sekolahnya aja yang itu ya, yang apa namanya yang itunya ya. Kalau memang iya dia mampu TKB. untuk membaca, Heeh. membaca sih ya silakan aja. Tapi dengan tadi yang saya bilang pemahaman yang sudah mandiri itu Iya. untuk yang membaca. Jadi kalau misalnya subjek, predikat subjek itu masing-masing harus difokuskan ke anak dulu. Misalnya kita hari ini belajar subjek aja, subjek ini gitu ya, Bu. Iya, Nggak harus yang gitu sih menurut saya ya. Jadi iya, misalnya subjek kalau pakai itu pertanyaan ya. langsung boleh. Gimana Bu ini, maaf? Iya. Iya, maksudnya pada saat misalnya gini, pengajarannya itu sifatnya langsung ke anak itu dalam artian misalnya gini, Radit lagi makan, siapa yang makanin? Misalnya gitu, Radit atau kita ngeliat orang lain deh, mungkin kalau ngeliat diri sendiri anak kita kan bingung ya. Adiknya lagi makan gitu misalnya. Siapa yang makan gitu kan. Itu aja langsung aja secara ini maksud saya. Pengenalan kepada diri kan dia tahu kok yang makan dia atau adiknya kayak gitu. Itu kalau untuk yang lebih aplikatif ya, sifatnya generalisasinya kayak gitu. Ya Bu Sinta? Bu Ica, nanti ini kan kayaknya saya ngedenger ada rasa takut ya, Bu. Dia sudah 7,5 nih, masih TK gitu. Nanti kalau Ibu terdengar seperti itu, nanti kayak ngejar target. Makanya tadi Bu Eninya kaget, loh anak TK kok diajarin SPOK ya, kayak anak SD. Nah, karena di kepala Ibu, dia udah 7,5 nih, jadi saya harus kejar-kejaran gitu. Itu pemikiran yang harus Ibu bersih-bersihin dulu. Jadi kalau memang dia sekarang ini masih di TK, ikutin basicnya TK dulu sampai dia mantep. Jangan sampai nanti kayak terseok-seok, Bu. Karena fondasinya nggak bagus, goyang nanti. Gitu. Jadi jangan lihat, oh anak SD sekarang kalau seusia dia harus sudah bisa gini. Jangan gitu. Nanti ibunya stres, anaknya stres. Oke? Nah, saya juga dengar apa di suaranya Radit itu dia agak cadel ya atau agak pengucapannya nggak terlalu benar ya, Bu? Iya, yang huruf R, P, S. Ya, itu juga biasanya mempengaruhi pemahaman dia. Jadi misalnya saya bilang apa ya, Budi makan pisang. Saya kan lagi zamannya Budi dan Wati ya, jadi saya kasih contohnya Budi. Budi makan pisang. Jadi kalau dia dengarnya salah, si pisangnya bisa berubah jadi apa, si Budinya berubah jadi apa. Nah, itu juga Ibu harus perbaikin. Saya lihat juga kan otot badannya nggak kuat ya, masih lembek. Iya. Jadi terlihat kayak saya bilang hipo, saya nggak tahu karena saya belum ketemu langsung, cuman badannya saya lihat kayak lembek gitu. Nah, mungkin olahraganya juga harus dikuatin supaya kerja otaknya juga kuat, supaya agak gesit gitu loh, Bu. Karena gesitnya kita ini berpengaruh dengan cara berpikir. Kalau anaknya loyo-loyo juga Ibu kejar di kognitif dikejar di akademik akan kesulitan. Soal dari dulu memang anaknya dikategorikan hipo, Bu. Jadi kalau misalnya kegiatan fisik,
1 atau 2 kali gerakan dia udah capek, dan dia udah males saja. Diulang lagi, kadang diberatkan badannya Bu, kayak membatu gitu, supaya untuk olahraga. Gini, kalau ibu lihat dia capek, terima kata capek itu Bu. Jangan ibu bilang, oh karena males nih, oh dia membatu nih, oh ini nih, itu nanti ibunya jadi kesel. Tapi kalau ibu terima, oh dia capek, oke, kamu boleh istirahat 10 detik ya, ibu hitung, 1, 2, 3, 4, 5, ayo kita mulai lagi. Tapi durasinya ibu bikin pendek. Karena kan ibu maunya dia tetap ngerjain kan. Daripada ibu tarik-tarikan ngerjain, dianya juga nggak mau, akhirnya ngotot-ngototan. Mending oke, saya terima kamu capek, ibu hitung sampai 10 detik ya, nanti kembali lagi. Tapi waktu kembali pun ibu bikin lebih pendek lagi gitu. Jadi dapat win-winnya daripada ibu tarik-tarikan badannya udah gede Bu. Iya Bu, udah kalah tenaga aku. Iya makanya gitu. Jadi sebenarnya sih kalau saya bilang ibu mungkin fokus di fisiknya dulu ya. Jangan salah loh, ibu perbaikin fisik bukan berarti ibu nggak kejar akademik. Karena fondasi dari si akademik ini ya fisik. Bisa nulis, kalau tangannya nggak bisa gimana? Tangannya saya lihat lembek banget. Tulisannya gimana, Bu? Kalau cara megang pensilnya udah nggak kayak anak yang biasa Bu, kayak gini. Tulisannya? Tulisannya, tunggu saya ambil bentar. Ruang belajarnya sih oke ya, Bu En? Iya. Kayaknya prepare. Ini mungkin sih Ibu perlu penguatan di ini Bu, ketakutan terhadap kelulusan. Kelulusan dapat SD-nya. Ya, kelulusan masuk Belum tahu SD ya. ini dari TK ke SD, terus nanti dari SD kemana? 7 tahun setengah diajarin Berarti SPOK. 8 tahun lah. Iya. SD Bu, kelas 1 8 tahun. Iya. Gimana? Coba lihat di zoomin Bu. Oh, oke. Ibu, ini bisa lihat nggak Bu? Kecil ya? Oh, ini bisa nih. Gede ya. Tulisannya besar. Besar, iya. Oke, besar. Ini dia di Ya, kalau saya penekanannya lihat terlalu dalam, iya, penekanannya terlalu kuat ya, Bu. terlalu kuat ya. Ya, itu ke atas lagi, Bu. Coba tulisannya ke atas lagi. Kalau dia penuh, dia sampai ke samping nggak, Bu? Apa ke bawah? Kalau penuh. Kalau Penuh. ada sekitar 3 kata, Bu, atau 4 kata, ke sampingnya penuh nggak? Ya, kayaknya nggak ada di situ yang ada penuh. Iya. Nggak ada yang 3 Atau kata, saya Bu. foto Bu. Rata-rata 2 Ada kata ya itu. ada huruf yang ketinggalan nggak, Bu? Tanpa dibetulkan. Kadang-kadang ada Bu. Kadang-kadang ada. Itu imitasi ya, masih copy ya. Masih imitasi, tapi ada yang hilang. Masih dikte. Oh, dikte. Dikte per huruf Dikte berarti dia kayak. sudah tahu dong. Tapi dia sudah tahu. Udah. Dikte per huruf apa udah per kata? Per kata. Jadi kalau kita bilang bobo, dia udah bisa nulis sendiri. Huruf yang menyambut NY-nya masih bingung. Menyambut kayak gitu. Itu memang udah mulai beda lagi Bu itunya. Tapi paling tidak untuk masalah 3 suku kata terbuka, tertutup sudah bisa dikte dengan kata bukan per huruf ya. Iya. Ya berarti sebenarnya sih kemampuannya sih seharusnya sudah hampir sama ya Bu ya untuk anak usia segitu. Saya nggak tahu apakah telat nanti karena telat dimasukkan ke TK atau itu saya nggak tahu tuh Bu. Ibu sampai dia mau 8 tahun baru mau SD itu kenapa? Apa sulit nyari sekolah atau gimana? Kemarin rencana kan masuk SD Bu, karena di sekitar tempat tinggal untuk yang anak kebetulan nggak ada terima, jadi udah keliling aku udah 10 SDIT yang negeri pun udah penuh kuotanya katanya, karena saya baru pindah dari Jakarta Pusat ke Jakarta Timur, jadi untuk donasinya nggak bisa lagi katanya. Terus makanya
daripada anak nganggur saya masukin ke TKB lagi. Oke. Sekarang udah dapat Bu untuk SD tahun ini? Wah, udah cari Bu, udah Diterima ya? udah survei. Aku udah Oh, survei. Mm-mm. Cuman masih minta surat keterangan dari dokter rumah sakit sama klinik. Iya, Ya. masalah Kalau untuk berapa kemampuannya. Oke. Kalau seperti itu sudah apa? Udah ada permintaan dari pihak sekolah nggak? Mestinya harus ada guru pendamping, harus begini. Ya. Ada nggak? Sudah disebutkan. Ya, sekolah katanya karena di sini gurunya umum, jadi kami tidak bisa khusus untuk mendampingi anak ibu saja katanya. Jadi kalau ibu bisa mencarikan guru pendamping atau ibu sendiri sebagai guru pendamping. Oh gitu. Diperbolehkan berarti ya sama kalau orang tua jadi guru pendamping. Nah ini ibu juga nanti harus siap kalau memang materi pelajarannya ini tidak cocok, maksudnya tidak sanggup dilakukan oleh anak ibu. Nah ini di sini nanti ibu akan bertemu dengan masih belum paham, saya nggak tahu ya paham apa tidaknya dengan inklusi gitu. Karena kalau inklusi kan mereka kebanyakan salah satu penjalanannya itu masalah guru pendamping aja. Nah kalau sampai di mana dia, karena ya mungkin ini apa nih swasta negeri ya Bu? Negeri. Kalau ini, oh ya pasti. Kalau negeri memang tidak pernah menyediakan biasanya, karena mereka itu berhubungan dengan apa namanya penggajian honorer atau apa-apa. Karena negeri itu ya, karena negeri itu kalau setiap guru itu bukan lamarannya bukan di sekolah itu, tapi lamarannya ke dinas gitu loh. Jadi dia ada 2 lamaran ke dinas, kalau dinas menyatakan ada apa? Ada rujukan istilah tanda kutip, ada rujukan dari sekolah itu, baru dinas akan memberlakukan atau menerima. Nah itu sulit karena dianggapnya guru pendamping itu kan hanya ada pada saat anak itu ada di situ gitu loh. Nah beda dengan kalau guru utama gitu, makanya tadi pihak sekolah. Nah saya nggak tahu nantinya kalau memang ada, ya syukur-syukur kalau anak ibu bisa mengikuti pembelajaran ya, mengikuti pembelajaran yang sifatnya adaptif atau pembelajaran yang sifatnya sama dengan anak-anak reguler gitu. Jadi hanya pendampingan aja. Nah disinilah yang nanti mungkin kalau kelas 1 ibu mungkin masih sifatnya pembelajarannya masih pengulangan TK ya, atau mungkin udah pembelajaran minimal membaca. Nah mungkin udah ke atas-atasnya nih saya nggak tahu apakah pihak sekolah nanti ada pemberlakukan adaptif gitu, karena kebanyakan kalau negeri setahu saya negeri itu kebanyakan memang adaptif gitu loh Bu, karena satu masalah sumber dayanya masih belum apa ya namanya ya, belum mumpuni gitu loh Bu, beda dengan swasta gitu loh Bu. Nah ini yang harus ibu siap nanti ke depannya kalau untuk SD gitu, seperti itu. Jadi ada yang tempat saya survei, kepala sekolahnya itu dulunya dipindahkan kan, baru dipindahkan ke SD 02. Dia dulunya 01 Bu. Di 01 tuh dia SD-nya sebagai SD inklusi. Ternyata sejak tahun 2016 GPK atau guru pendamping khusus sudah tidak ditiadakan lagi katanya. Kalau dia cerita yang di sekolah lama untuk ABK udah ada 11 orang yang kelas 6. Jadi karena dia udah pengalaman, dia tuh udah poin langsung minta guru pendamping karena tidak ada GPK yang disediakan dari sekolah lagi. Iya, ya karena itu Bu, kalau negeri itu mereka tidak bisa menggajikan guru yang sifatnya bukan menetap loh, kayak seperti guru wali kelas, guru kelas, kemudian guru mata pelajaran kayak gitu loh Bu. Beda dengan swasta. Kalau swasta kan memang penggajian itu kan itu sifatnya dari SPP murid gitu loh. Sedangkan kalau negeri itu kan SPP-nya dari pemerintah, dari dinas gitu Bu. Nah kesulitan-kesulitan itulah yang sering ditemui oleh pihak sekolah yang negeri. Karena yang negeri itu biasanya memang ada satu orang yang ditunjuk perwakilan untuk memahami tentang ABK. Ada itu yang seperti itu. Karena kan tidak boleh negeri itu menolak ABK dalam satu periode gitu. Nah
Makanya tadi saya bilang, saya nggak tahu apakah pihak sekolahnya nanti pemahamannya. Ya kalau guru pendamping kan gampang lah, ibu bisa karena udah diperbolehkan sama sudah diperbolehkan oleh pihak sekolah ibu jadi guru pendamping, itu mah lebih senang ya. Kita bisa menghemat tenaga segala macam, menghemat apa dana juga gitu loh. Nah, cuman yang masih harus ibu lihat lagi setelah anak kelas 3 tuh ya Kak, yang paling bermasalah itu kan anak tuh masalah kurikulum yang kelas 3 ke atas gitu loh Bu, itu yang maksud saya tadi. Nah, apakah pihak sekolah memang memberlakukan ada modifikasi atau tidak, saya nggak tahu karena masing-masing inklusi itu beda-beda gitu. Karena yang setahu saya yang lebih mau fleksibel itu biasanya swasta gitu loh Bu, tapi saya nggak tahu di sekolah ini. Ya mudah-mudahan aja kalau sekolah di Jakarta sih biasanya lebih bagus ya sekolah-sekolah ini. Kalau di Depok ini kan memang sudah inklusifnya sudah bagus ya. Tapi kalau untuk yang negerinya ada beberapa sih obrolan dari teman-teman yang anaknya sekolah negeri memang belum seperti yang diharapkan gitu loh Bu. Nah ini cuma prepare aja. Kalau memang sekiranya memang ibu harus ini paling tidak ada bantuan-bantuan dari ibu yang di rumah dilakukan remedial gitu loh Bu. Gitu yang sifatnya kita fun di pengulangan yang sifatnya fun aja Bu, jangan sampai target-target yang benar-benar toh kita juga nanti ada di sekolah itu kan ada yang nilainya standar aja gitu kan, ada yang nilainya berlebih ya. Kalau standar nggak apa-apa kita ambil standar aja kan gitu. Kelulusan itu kan nanti kan ditentukan oleh ini, apalagi saya nggak tahu ke depannya kita ada UN lagi apa enggak, karena di periode ini katanya kemungkinan besar UN udah dihapus kan, tahun ini aja udah mulai, karena mungkin saya nggak tahu apa karena COVID atau karena ini. Jadi itu udah termasuk yang buat anak itu terbantu ya, karena memang ujian-ujian seperti itu yang nanti kita anak agak stres gitu loh. Sebenarnya sih kalau anak-anak kita sih stres enggak ya. Anak-anak kita tuh ujian kebanyakan yang stres itu adalah orang tuanya, kalau saya lihat gitu. Gitu jadi kalau saya ngeliatnya kayak gitu yang selalu ada itu orang tuanya menangan. Makanya kita membuat anak itu nyaman adalah ya kita hilangkan aja pokoknya gini anak ini yang penting bisa mengikuti pembelajaran, bisa mengikuti misalnya mungkin dalam taraf yang agak sedikit di bawah teman gitu misalnya. Tapi syukur-syukur ya kalau memang dia bisa sama dengan yang reguler gitu aja sih. Ya mungkin ibu juga jangan terlalu pepaksaan target ya ibu ya, karena A1 di mana-mana juga ada beberapa anak kok yang bisa baca malah gitu ya. Bukannya saya membuat ibu hilang semangat enggak, tapi paling tidak kita harus melihat kondisi anak kita gitu loh. Anak kita tuh sebenarnya apa kan yang tahu ibu. Saya aja kan mesti nanya-nanya, sama ibu Sita juga tadi saya nggak tahu videonya yang lebih detail segala macam kayak tadi kan saya menjawab aja nggak taunya anaknya bisa baca. Terus yang kedua anaknya ternyata 7,5 tahun tapi masih TK kan itu data itu kan yang kita miss gitu kalau untuk apa karena kita nggak ada gambaran lagi tentang anak itu. Nah kayak gitu aja Bu. Jadi yang penting pada saat yang ibu lakukan adalah bagaimana untuk baca ya, bagaimana anak ini paham tulisan celana, oh celananya ini bentuk celananya di sini, tulisan celana biru, oh celananya berwarna biru, tulisan celana yang warna merah, warna merah, celana biru di lemari, oh celana biru adanya di lemari kayak gitu. Itu sangat penting. Nah, ini mau tidak mau nanti anak paham bagaimana pada saat diberikan soal bahasa maupun matematika. Gitu loh Bu. Pemahaman konsep itulah yang penting. Itu aja dulu. Target mau nilai itu bonus lah Bu. Silakan Bu Ica kalau ada yang mau ditanyain. Oh iya Bu, pertimbangan anak saya masuk ke SD negeri karena anak lebih untuk belajar itu kurang betah lama-lama. Kalau di SDIT itu kan full day ya Bu, pulangnya sampai 2:30. Terus anak juga kurang kuat dalam hafalan Bu. Kalau di SDIT hafalan kayak Al-Quran atau hafalan yang lainnya lebih banyak dibandingkan SD negeri Bu. Ibu di Jakarta Timurnya mana sih Bu? Durensawit Bu. Durensawit ya. Kalau sekolah alam gitu nggak ada? Sekolah alam di Bekasi, Bu. Yang Kalau dekat-dekat di situ? dekat ini ada sekolah Segar Amanah, tapi aku udah daftar setahun yang lalu, Nggak belum masuk. dipanggil.
sama sekali, nggak masuk. Kalau saya sih melihatnya nggak ada masalah ya Bu ya untuk masalah sekolah gitu. Nggak ada masalah. Yang penting itu masalahnya gini Bu, kalau kita masuk sekolah inklusi yang patut kita kita tanya itu aja ya, sekolah manapun gitu ya. Karena nggak notabene sekolah inklusi itu sesuai dengan apa yang menjadikan ideal gitu loh Bu. Jarang gitu ya sekolah. Jadi gini, kalau kita mencari sekolah inklusi itu kan yang terpenting adalah satu pihak sekolahnya mau menerima anak kita, itu manajemen yang penting. Itu. Nah, manajemen itulah yang sebenarnya kalau memang oke, nggak ada masalah. Terus bagaimana dengan SDM-nya? Itu paham nggak guru-gurunya terhadap ABK? Karena kebetulan kepala sekolahnya dulu pernah di sekolah inklusif, paling tidak kemungkinan besar kita positif tinggi aja, ya berpikir positif bahwa SDM-nya sudah ditatar oleh dia. Itu loh, itu yang kita ambil positifnya aja. Karena ibu kan belum tahu ya kondisi yang sebenarnya kan belum masuk ya nanti di bulan Juli. Terus yang ketiga lagi alat bantunya gimana? Ada enggak gitu, karena setahu saya memang kalau kalau apa ya sekolah negeri itu biasanya apa bentuknya kreativitas dari kita yang guru pendamping itu loh gitu loh Bu. Jadi kalau memang misalnya anak-anak belum mampu dengan penjelasan secara klasikal bersama-sama ya, dan misalkan kalau guru kan memberikannya secara klasikal, oleh anak-anak hari ini pelajaran bahasa Indonesia, ayo terus saja ngomong gitu loh Bu. Tapi kalau misalnya anak ibu belum mampu untuk kata yang sepanjang itu dalam mencerna, yang mau nggak mau yang ngedampingi dia adalah menjelaskan bahasa Indonesia. Jadi kayak perintah sekuen gitu loh. Bahasa Indonesia buka halaman segini, nah jawab gitu aja, nggak usah panjang kali lebar gitu yang seperti yang guru itu ngomong. Nah kalau itu bahasa saya diterjemahkan ya. Nah seperti itu loh Bu. Jadi ada sarana boleh nggak gitu ya. Terus bagaimana kalau anak nggak bisa membaca di buku pembelajaran yang cetaknya, boleh nggak kita menggunakan kartu-kartu misalnya untuk penjelasan anak itu yang dilakukan di apa namanya di apa namanya di ruangan gitu ya, di kelas. Terus gimana kalau misalnya anak ibu lagi kondisi nggak nyaman gitu ya, apakah boleh dikeluarkan dulu sementara, ditemani, ada nggak tempat yang lebih nyaman misalnya, boleh nggak ya? Karena nggak semua peraturan itu, anak itu boleh keluar pada saat pembelajaran gitu loh Bu. Nah itu yang tadi saya bilang, kalau pihak sekolah memahami inklusi, maka akan mengiyakan atau memberikan waktu jika anak tantrum di kelas. Ya kan tantrum itu kan takutnya nanti membahayakan satu orang lain, diri sendiri, kemudian ya membuat kekacauan lah istilah tanda kutip ya. Maksudnya jadi murid-murid yang lain akhirnya tidak nyaman. Nah, kalau kita di pull out atau diambil anak ini, ada nggak tempat entah itu musola, entah itu yang tepatnya bisa meredam emosi anak gitu, apakah ada? Ya syukur-syukur anak ibu nggak emosian gitu loh. Itu kalau kita ambil seperti itu. Terus bagaimana dengan orang tua reguler ya? Mensikapi anak kita yang berkebutuhan khusus. Itu bagaimana? Kalau misalnya welcome, alhamdulillah. Terus apalagi yang penting itu tadi yang tadi saya bilang, kurikulum. Nah, saya bicara ini bukan berarti saya sangat bukan mendewakan sekolah swasta ya Bu ya. Bukan mendewakan sekolah swasta. Tapi saya ingin mengajarkan Ibu untuk lebih melihat yang tadi poin-poin tadi Bu. Poin-poin yang dijabarkan. Kira-kira itu terpenuhi nggak? Paling tidak untuk masalah misalnya sarana-prasarana atau SDM-nya atau kurikulumnya. Mungkin itu dulu. Kayak gitu loh. Nah, itu yang harus kita cari sepanjang. Jadi gini, kita mencari sekolah bukan karena kita benar-benar nggak ada yang pilihan lagi itu sekolah itu, jangan juga. Jadi sekolah itu jangan hanya sekedar nyari sosialisasi aja, enggak juga gitu. Tapi bagaimana anak ini bisa mengimitasi anak-anak reguler lainnya supaya bersikap seperti anak reguler. Kayak gitu loh Bu. Jadi kita ekspektasinya itu dibilang tinggi ya tinggi juga, tapi nggak terlalu tinggi amat karena sesuaikan dengan kebutuhan anak kita. Tapi paling tidak menjadikan sekolah itu modeling buat anak kita gitu. Jadi bentuk sekolah manapun itu nggak ada masalah Bu. Yang penting tadi saya bilang gitu aja. Maaf menyela ya. Di kemarin saya sempat survei SD swasta yang sekitar rumah. Ada 10 SD yang saya survei yang swasta. Rata-rata dia bilang SDM-nya untuk kebutuhan khusus tidak ada. Kalau memang jadi gini, ada saatnya SDM berkebutuhan khusus ini ada beberapa penjabaran yang sifatnya gini Bu, mungkin dia paham banget tentang autis, paham banget dengan ini tidak,
tapi dia mau menerima perbedaan pola belajar anak atau menerima perbedaan kemampuan akademik anak. Itu sebenarnya sudah memahami. Gitu. Kalau kita bicara saya nggak paham autis itu apa, saya nggak paham, itu nggak perlu gitu loh. Tapi kalau dia melihat si guru ini melihat anak ini sebagai manusia utuh, itu sebenarnya sudah paham. Nah kadang-kadang ada yang menyatakan bahwa guru ini tidak paham. Padahal sebenarnya sih bukan itu yang kita cari. Tapi dia bisa nggak, walaupun dia guru yang tidak paham tentang ABK, tapi dia bisa nggak menerima anak ini dari sisi anak itu gitu loh. Misalnya pola belajar anak ini nggak mungkin dengan visual, tapi dengan auditori, yaitu dengan cara, ayo ke sini, kamu hafal Pancasila, sini ibu bacakan, tapi kamu nggak usah lihat deh. Kan berarti kan dia yang dia asal itu ada auditorinya gitu. Jadi sifatnya nggak kaku gitu loh Bu, yang kita menerima anak ini sesuai dengan kemampuan anak ini, pembiasaan-pembiasaan, gitu, sistem belajarnya seperti apa. Itu maksud saya yang seperti itu, Bu. Kalau kita bicara seperti itu, emang di sekolah-sekolah yang kekurangan dari sekolah negeri adalah memang SDM-nya, ini yang saya dengar ya, Bu, ya, kurang kurang di dalam penjelasan. Tapi sebenarnya di dinas itu, semua sekolah itu diundang, Bu, untuk masalah inklusif ini. Karena di wilayah Bogor ya, saya nggak tahu kalau Jakarta, apalagi Jakarta kalau menurut saya itu lebih greget loh Bu. Kalau saya dengar-dengar dari teman saya, jadi diundang sekolah-sekolah umum, sekolah swasta itu diundang. Jadi bagaimana inklusif itu berjalan di dalam area sekolah gitu. Bu Kalau Eni, bicara yang punyanya Bu Hana itu apa namanya, Sendikia ya? Apa? yang mana tuh? Yang di Oh, Kalimantan. itu SMP itu tapi Oh, itu SMP. itu swasta, itu swasta tapi sifatnya umum. SMK, PKBM ya? sorry. Dia jatuhnya apa ya kemarin itu? Itu bukan ada yang anak kecilnya juga ya? Ada, itu SMK. Oh, SMK. SMP. Yang kamu ngisi kan itu SMK. Kalau SMK itu berarti arahnya sih swasta aja, normal. Enggak, Pendidikan maksud normal. saya gini, apa mungkin Bu Ica bisa main ke sana, siapa tahu dia punya link gitu untuk wilayah Ibu, karena itu dekat sekali sih, ya Kalimalang Duren Sawit itu lumayan ya, Ibu cuman main, dia di dekat ini, sebelum, Oh, Bu Hana itu maksud saya pikir Bu Hana Depok. sorry. Kalau Bu Hana itu PKBM, jadi non formal. non formal kan, jadi tapi dia ada untuk ngajarnya juga kan ya Bu ya, belajar gitu segala macam. Dia PKBM itu tapi kan semuanya autistik ya. Semuanya berkebutuhan khusus, dia campur ya, nggak autistik aja. Jadi kalau PKBM memang beda dengan PKBM itu di bawah naungan PAUD Dikmas. Tapi kalau sekarang yang anaknya Bu Ica itu adalah sekolah formal, jadi kayak SD, SMP, SMA kayak gitu loh. Nah itu beda. Kalau kita mau survei itu jangan yang ke situ, karena dia itu bentuknya beda banget. Karena kan satu sekolah itu kalau PKBM ya itu tidak pakai yang pertama yang sudah pasti dia tidak seperti mengelompokkan seragam itu pasti. Terus kemudian juga kurikulum biasanya kalau mereka itu udah ada modifikasi pun biasanya mereka sudah kemandirian kan. Kalau sekolah umum nggak ada itu sudah masuk area yang dimana hanya dasar-dasar aja kayak misalnya nggak pipis, ganti baju, tapi kemandirian sifatnya nanti fungsional itu nggak diajarkan biasanya kayak gitu. Jadi kalau nanti ibu di SD itu ya lebih fokusnya akademik gitu loh. Jatuhnya ke situ. Selebihnya nanti kalau untuk urusan non atau akademik mungkin itu gini kali, main ke sana hanya untuk tanya sekolah inklusi ada di mana aja, atau untuk daerah, karena kan itu satu daerah Ibu, jadi pasti dia mungkin tahu sekolah inklusi yang bagus di mana atau sekolah negeri yang bagus di mana. Kalau enggak ibu browsing aja sekolah gini, kan semua sekolah itu kebanyakan harus terima ABK ya, ya kan Bu ya? Nah, udah wajib kan. Nah, ibu yang paling dekat aja satu sekolah yang menerima ABK-nya yang sudah berpengalaman berapa tahun. Kalau mau menanyakan negeri itu gimana gitu. Karena setahu saya waktu saya ngisi di daerah dekat Cibubur itu saya pernah ngisi di SD itu. Saya sempat ngobrol sama guru-guru ya, atau kalau guru-guru ya
ya itu resikonya gitu. Resikonya saya nggak paham Bu Eni. Jadi pada saat dia bicara keras, saya langsung emosi. Saya pernah ngisi di di daerah Jakarta. Jakarta apa ya namanya? Kalau di daerah dekat Cibubur, Jakarta Timur kali ya. Jakarta Saya Timur. lupa namanya. Tapi Atau jauh Aljana. dari Ya, kalau di Aljana ada tuh yang wilayah Cibubur. Waktu itu kalau di negeri itu ya, tadi yang saya lupa tuh waktu itu. Jadi saya ngisi di sekolah itu dan ternyata mereka baru tahu dan mereka mengakui kalau di negeri memang agak sulit ya untuk memanggil karena semuanya itu biayanya harus dari pihak sekolah, agak rumit lah gitu ya. Karena kalau swasta kan gampang pakai dana sendiri gitu loh. Kalau untuk masalah SDM, kalau kita bicara kayak gitu. Kalau yang sekarang ini satu kelas berapa Bu? Berapa orang? 38 Bu. 38 Plus 2. ya. Kalau ABK-nya? ABK-nya 2. Maksimal 2. Oke, udah berapa lama megang ABK mereka? Kalau kepala sekolahnya mantan di SD inklusi Bu, dari 2000 berapa dia 2015 kalau nggak salah. Kalau Jadi dia sekolahnya pindah sendiri? Kepala sekolahnya sendiri udah 5 tahun mungkin itu. Bukan, sekolahnya sendiri sudah menerima ABK dari berapa lama? Sekolahnya ya semenjak kepala sekolah yang baru itu. Udah 5 tahun berarti? Sama-sama 5 tahun. Cuman yang kepala sekolah yang paham dengan inklusi ini pindah ke 02. Jadi saya ke surveinya 02. Sebelumnya udah survei juga ke 18. Di sana sudah ada BK juga, Bu. Berarti Ibu akan masuknya kemungkinan di 02? 18 dan 02, Bu. Donasinya. Yang 02 itu udah berapa ABK yang mereka pegang? Belum ada. Nah, gini, jangan Ibu kejar karena capseknya, tapi ininya juga nggak siap gitu. Di 02 berapa satu kelas? Berapa anak? 02 sama 38 plus 2. 18 juga begitu? Ya, 18, anak ABK-nya udah ada, Bu. Di 02 belum ada? Jadi kuotanya belum ada. Kuotanya ditutup kali mungkin ya. Mungkin kalau di 18 itu kuotanya udah. Tapi memang itu sebenarnya udah ya, diterima kan? Di mana? Kalau dia online, Bu. Oh. Jadi kalau penerimanya sesuai misalnya siapa yang daftar duluan itu yang kami terima katanya. Tapi sesuai dengan jadwal online-nya. Tapi gini aja sih Bu, kalau saya lebih sarankan karena Ibu belum tahu kondisi sekolah. Nah, kalau misalnya di 02 sudah dinyatakan bahwa orang tua bisa menjadi guru pendamping, Ibu silakan aja jadi guru pendamping untuk sementara. Gitu kalau saran saya. Nah, gitu. Sambil melihat nanti ini kalau Ibu nggak kerja ya atau nggak ada kegiatan apa-apa. Sambil melihat nanti satu Ibu mencari sendiri atau kalau disediakan, kalau memang nggak disediakan berarti Ibu mencari sendiri. Nah, terus yang kedua kan profil anak juga orang ini harus tahu ya yang nanti kita sarankan untuk jadi guru pendamping. Selebihnya nanti ya itu yang tadi saya bilang, Ibu harus siap dengan penerimaan mengenai yang tadi masalah kurikulum, SDM, sarana-prasarana itu gimana. Karena sebenarnya bukan negeri aja, semua sekolah juga saya selalu menguatkan si orang tua itu untuk seperti itu. Gitu loh. Jadi kita jangan hanya mau memasukkan anak itu karena sekolah itu menerima tapi nggak tahu apa-apa gitu loh Bu, maksud saya gitu. Jadi jangan sampai anak kita cuma di sekolah itu sebagai kegiatan keseharian doang gitu, tapi tidak bisa diambil manfaatnya gitu. Sebenarnya kan masih banyak. Nanti yang dampingin siapa Bu? Ada dari dia pernah jadi guru, jadi terapis juga, jadi guru. Dari Ibu berarti? Dari Bukan Ibu. Dari Ibu, dari saya, tapi itu masih saudara sekampung gitu. Oh, jadi dia paham dengan itu, dengan anak ABK. Oh, dia udah paham, pernah dapat training dia? Dia 2 tahun menjadi guru homeschooling dan terapis, Bu. Oh, oke. Nanti kalau misalnya udah mau masuk, kira-kira ada program khusus nggak atau ngikutin kurikulum sekolah? Kayaknya harus ada kerjasama dulu. Dengan? Menetapkan kurikulum standar untuk dia, Bu, untuk anak. Jadi guru pendamping mungkin bikin
kurikulum bersama dengan kepala sekolahnya, Bu. Oh, itu Ibu sudah bicarakan? Sudah bicarakan. Kepala sekolahnya oke? Kalau menyediakan guru pendamping, dia langsung to the point, minta guru Iya, pendamping langsung. tapi kurikulumnya dibikin jadi IEP, dia mau? Dia bisa standar katanya, distandarin sesuai dengan kemampuan anak. Oh, oke. Ya udah, kalau misalnya memang sudah seperti itu kan lebih enak ya. Udah ada komunikasi berarti ya, Bu ya? Tapi orangnya masih gimana ya, Bu? Dia menceritakan yang sebenarnya. Kalau anak ibu di SD ini bullyingnya paling tinggi katanya. Mudah-mudahan putra ibu tidak digituin kata. Soalnya tahun lalu ada kayak gitu. Ya, saya langsung itu nggak apa-apa. Yang penting keadaan yang sebenarnya saya tahu gimana nantinya ke depannya kan bisa diantisipasi. Itu yang ngomong kepala sekolahnya begitu, Bu? Hah? Yang bicara ada bullying itu? Iya, kepala sekolahnya langsung, Bu. Terus kenapa dia tidak bisa memberikan suatu gambaran gitu loh? Malah justru menakut-nakuti ya? Karena dia baru, Bu. Dia baru jadi capsek di situ. Ya kan, tapi udah pengalaman jadi capsek itu maksud saya. Jadi saya kaget juga, Bu. Untung-untung anak putra ibu nggak dibully katanya. Hah? Terus saya gitu, oh ya Bu, insya Allah enggak. Kan kalau di sekolah kayak di TK-nya dulu, Radit itu kayak gangguin dorong teman, atau jorokin teman, atau ngambil barang teman, saya pakai visual gambar, Bu. Jadi gambarnya ada yang gambar orang dorong, lihat, disilang. Radit tidak boleh, bilang sama temannya. Misalnya Kiran, kan didorong si Kiran bilang sama Radit, ini gambar apa Radit? Dorong teman, dia kan udah baca, tuh bisa baca. Habis itu apa? Aku sakit, jangan kamu dorong. Akhirnya dia nggak mau dorong temannya lagi. Kayak gitu. Kalau dia perilakunya agak aneh di sekolah, aku bikin gambar gitu, Bu. Kalau Ibu ke Global Islamic School deket nggak, Bu? Global itu Cibubur ya, Bu? Bukan, yang kalau nggak salah dia di Kalimalang ada, di Condet ada. Kalimalang? Ya, sekolah-sekolah Islamik di Kalimalang itu, kalau nggak salah saya ada 2, itu mereka terima ABK, dan mereka bisa mengurangi bahasa Arabnya. Bahasa Arab, bahasa Mandarin mereka akan kurangin. Jadi tidak dihitung, karena mereka sudah pengalaman sama anak ABK. Jadi kalau nggak, saya lupa ya, Bu? Kalau nggak salah Soleh apa gitu ya di daerah Kalimalang, sama Global Islamic School, sama Putra yang di Kalimalang juga terima ABK juga sih. Tapi kalau khususnya di Duren Sawit saya kurang tahu persis sih. Kalau dia terapinya di dekat Pondokopi, di sana klinik terapi sekaligus homeschooling, Bu. Apa namanya? Cindra Jiwa. Oh, Cindra Jiwa, Pak si Anton. Pak Arnold. Arnold, oke. Oh, Ibu di situ ya, oke. Daerah situ kalau nggak salah banyak sekolah. Coba tanya Pak Arnold, mungkin beliau tahu beberapa sekolah yang inklusi. Atau sekolah yang cocok lah. Yang pulangnya full day, Bu, 2:30. Sedangkan Radit biasanya kalau udah jam 10 lewat, dia udah risih gitu, Bu. Aku bingungnya itu. Ya full day-nya. Mungkin gini kali ya, Bu, hikmah dari pandemik, kan sekolahnya nanti mudah-mudahan udah buka bulan Juni ya. Ibu juga harus siapin fisiknya, jadi nggak bisa misalnya karena waktu itu dia dibilang hipo, jadinya kayak ngikutin, tapi harus pagi-pagi ibu harus ada olahraga, sore ada olahraga. Karena kan kita nggak bisa bilang, oh Radit itu nggak bisa kalau udah full day, oh nggak bisa Radit itu jam 10 udah risih, kita nggak bisa bilang gitu, karena
nanti kan dia nggak TK terus, nggak SD terus, SMA, ada SMP, ada SMA. Jadi untuk nyiapin SMP-nya kita harus olahraganya dari sekarang. Oh iya. Ya Bu ya, Iya, jadi Bu. jaga-jaga aja Bu, soalnya jaga-jaga seperti kekhawatiran kepala sekolahnya omongannya benar gitu. Ya kan, karena belum apa-apa kepala sekolahnya sudah udah jiper kasih duluan. ultimatum yang iya betul, udah horor duluan kalau menurut saya. Saya juga kaget, oh kepala sekolahnya udah ngasih warning gitu ya, kayak begitu-gitu ya. Berarti kan kita harus siap Bu. Nanti dia bilang kan saya udah bilang Bu, nanti jawabannya gitu. Mungkin saya juga bingung ada gitu kepala sekolah langsung ada kalimat yang itu macam yang kepala sekolah 02, tapi yang 018 lebih ke keluarga kan Bu. Jadi anaknya lebih gimana yang ngomong anaknya lebih itu kalau sama anak tuh lebih dekat kayaknya gitu ya. Cuman saya nggak tahu kuotanya nanti kuota anak ABK yang diterimanya soalnya sebelumnya udah ada. Memang kalau nyari sekolah sih, kalau mencari sekolah jangan dua-duanya negeri ya Bu ya. Karena kalau negeri itu kan rebutan ya, pasti ABK juga banyak. Terus udah gitu yang saya tahu kuotanya juga nggak bisa lebih dari berapa persen. Terus dia nanti akan memilih juga gitu ya, saya nggak tahu gitu kan. Karena ada beberapa sekolah pengalaman seperti itu yang saya pernah lihat. Jadi kalau mencari sekolah memang ada satu yang harus swasta. Ya, jadi apa ya namanya, entah itu apalah bentuknya kan ada juga yang misalnya, Bu, saya masuk dulu jam segini nanti durasinya diperpanjang. Nah, kalau memang sekolahnya itu paham ya dengan inklusi ya. Ini karena kan kita juga yang tadi Bu Sinta bilang karena mungkin masih TK ya, TK kan biasanya 2 jam ya, sekolah cuma 2 jam, terapi juga paling banyak 2 jam ya. Kalau sampai terjun langsung sampai 3 jam ya memang semuanya butuh proses Bu. Kalau kelas 1 memang begitu loh. Saya sampai ada anak yang satu mata pelajaran bisa keluar 10 kali gitu dengan alasan tipis gitu atau apa, itu biasa tuh Bu. Karena pola di TK itu kan dia biasanya pendek ya, sedangkan ini panjang. Itu kalau memang Ibu supaya ada apa, tidak kekhawatiran gitu dalam dan satu lagi, kalau cari sekolah jangan pada saat misalnya memasuknya sekarang, Ibu baru nyarinya itu di bulan beda dengan negeri ya, kalau negeri itu kan pasti nggak bisa jauh-jauh hari, tapi kalau swasta, itu jangan di bulan Januarinya. Kalau bisa Ibu mencarinya itu di bulan sebelumnya, atau ada sekolah yang sifatnya udah ada open house, penerima pendaftaran. Atau juga mungkin Ibu pada saat anak masih kelas 5, naik kelas 5 gitu ya, Ibu sudah nyari juga gitu loh Bu, karena kuota di swasta pun gitu sering penuh tuh kayak gitu. Itu kalau swasta ya Bu. Kemarin aku udah daftar juga Bu di Jatimakmur Edupro kalau nggak salah. Itu penuh terus. Ibu coba saya tanya dulu. Iya. Ibu saya tanya dulu, kenapa mau sekolah? Ya karena kalau yang saya lihat. Kenapa? Kemampuan dari anaknya udah mulai gitu sekolah. Kemampuan anaknya sudah mulai, tapi sekolahnya mensupport nggak Bu? Dengan kondisi dia kira-kira? Yang udah Ibu survei nih, mensupport nggak dengan kondisi dia? Belum, kalau mensupport 100% enggak sih Bu. Ya, kalau nanti Ibu jalanin itu kira-kira anaknya kesulitan atau enggak? Pasti ada kesulitan Bu. Lebih baik dia sekolah atau homeschooling, Bu? Kalau sekarang aku jalani dua-duanya, Bu. Sekolah sama homeschooling. Apa sih bedanya sekolah dan homeschooling? Kalau di homeschooling lebih dari segi jumlah anak di tempat Pak Arnold biasanya satu kelas cuma 5. Kalau di sekolah mungkin lebih banyak 10. Yang kemarin ada 12 di dalam kelas. Gurunya lebih di homeschooling dua guru megang 5 anak. Kalau di kelas negeri cuma 1 guru. Nah, kira-kira yang lebih kondusif ke anak yang mana, Bu? Homeschooling, Bu. Ya,
Nanti kalau untuk kurikulumnya sama atau enggak, Bu? Tidak sama, Bu. Yang mana yang lebih sulit? Yang negeri. Negeri. Nah, itu pasti si Raditnya akan keteteran. Jadi milih itu bukan masalah, dari tadi saya pikir apa jangan-jangan Raditnya nanti juga malah terseok-seok kan, malah nggak kuat. Karena gini Bu, Ibu harus camkan di kepala bahwa nanti nggak ada orang nanya kamu SD-nya di mana. Ketika ngelamar kerja itu nggak ada yang nanya itu. Gitu. Yang penting Ibu siapin dia nantinya bisa ujian kelulusan. Mau dia sekolahnya di sekolah alam, sekolah inklusi, sekolah negeri, sekolah swasta. Yang penting kan dia bisa lulus UMPTN-nya atau apalah ujian-ujian itu kan. Oh, yang ujian paket ya, Bu? Iya, karena gini, kalau saya lihat kan secara fisik yang tadi kan juga dia ternyata hipo, ya kan, berarti kita harus mengejar itu dulu. Belum lagi kemampuan otaknya dia, pemahaman terhadap dirinya gitu. Jadi nggak apa-apa, Ibu nggak, karena saya lihat beresiko sekali sih kalau 38 anak. Gimana Bu Eni? 38 Ya, jadi anak? kalau tadi saya bilang kalau 38 berarti 2 guru pendamping udah 40. 40 udah ada guru kira-kira kalau sistemnya masih ini ya, satu guru kelas atau guru kan itu ganti-gantian ya yang ada di kelas. Itu sudah hampir 40 sekian dalam kelas ya. Saya nggak tahu bentuk kelasnya seperti apa penuhnya. Tapi sebenarnya gini Bu, kalau homeschooling itu sebenarnya kalau saya melihatnya lebih memudahkan. Homeschooling ini juga kan berarti kan lembaga ya, bentuknya komunitas kemungkinan besar atau majemuk. Jadi bukan program yang diberikan oleh Ibu. Ibu tidak membuat program, tapi pihak lembaga yang memberikan program. Programnya itu biasanya memang kita lebih fleksibel kalau homeschooling, apalagi kalau dia sifatnya terapi. Anggap saja dia mempunyai suatu bentuk pemahaman dalam pembuatan suatu program, ya kan? Karena dia sudah tahu kemampuan Radit itu seperti apa, kekurangan dari segi fisik dalam macam itu seperti apa. Poinnya pada saat dia homeschooling itu kan itu ujian di kelas 6. Di kelas 6 itu kan ada 4. Nah, itu biasanya itu fokusnya ke 4 mata pelajaran itu aja Bu yang diujikan. Selebihnya itu semua kembali lagi usungan, misalnya kalau keterampilan apa yang disediakan oleh sekolah itu, homeschooling itu, maaf. Terus yang kedua, selebihnya adalah kemampuan daripada anak yang ditingkatkan. Jadi memang lebih benar-benar kepada fokus ke anak, karena di homeschooling ini kita bebas membuat satu program yang sifatnya kemandirian fungsional gitu loh Bu. Jadi Ibu sudah Ibu bandingkan saja dengan negeri, apakah ada dapat seperti itu. Sedangkan kita bisa nggak mengajarkan anak kemampuan kemandirian fungsional gitu. Nah, itu Info aja itu nih ya Bu Bu ya. Ica, info aja Bu Ica. Bu Eni anaknya 2 homeschooling loh, dan udah lulus kuliah loh, 3 lulus kuliah. Jadi nggak usah berkecil hati Ya, jangan kalau khawatir. Jangan khawatir. homeschooling gitu. Kalau homeschooling itu bisa Bu, homeschooling itu bisa nanti ke sekolah berikutnya, ya Bu ya, sekolah berikutnya itu udah bisa. Itu nggak seperti anak ini nanti nggak bisa sekolah lagi, ketemu umum bisa, masih bisa. Dengan kejar paket itu, karena ujiannya kalau zaman dulu kan kita ada jeda waktu, tapi kalau di sekarang itu anak UN gitu ya, sekolah umum UN, homeschooling juga UN gitu loh Bu, sama gitu waktunya masih di hari itu, ijazahnya juga dikasihnya sama. Jadi kalau sekarang itu lebih memudahkan. Kejar paket itu bisa digunakan, kecuali mungkin untuk misalnya anak Ibu pengen kuliahnya jadi pilot, mungkin masih belum. Ada beberapa kampus yang memang belum menerima itu. Tapi selebihnya kalau yang sifatnya kayak UI, Gajah Mada, yang kampus kalau memang anak Ibu mampu ya, itu nanti bisa masuk ke area itu. Jadi sekarang tuh tidak ada yang namanya diskriminasi untuk yang dianggap bahwa kejar paket itu adalah miliknya orang-orang yang udah tua baru ujian gitu tuh nggak ada gitu. Itu jadi kebanyakan adalah orang-orang homeschooling. Jadi jangan khawatir, anak saya dari SMP-nya homeschooling, SMA-nya umum itu bisa. Anak saya SMA-nya homeschooling, dia kuliah di swasta juga bisa gitu. Ikut
ikut ujian-ujian yang apa namanya kayak semacam SMPTN gitu ya, itu jadi nggak usah khawatir mengenai kelulusan kalau menurut saya. Tapi poin bukannya saya membedakan antara formal dengan non formal, ibu pentingnya di mana nih? Iya. Kejarnya apa? Kalau saya Iya. ngelihatnya di ABK ini adalah segala sesuatunya harus diajarkan. Berarti anak saya segala sesuatu harus diajarkan, nyapu aja harus diajarkan, mencuci baju harus diajarkan. Poin yang penting buat tadi itu apa? Itu yang harus kembali lagi kepada orang tua. Ya, Gitu. karena Jadi waktunya akan banyak perbedaannya. sekolah ya. Iya, fleksibilitas aja Bu. Kalau Iya. untuk masalah program itu di homeschooling itu lebih leluasa dibandingkan negeri. Kan itu tadi Iya. saya bilang kalau sekolah inklusi itu lebih mengarah kepada akademik. Itu aja yang saya mau sampaikan. Iya. Karena Ibu balik lagi yang sekolah itu nanti radit. Bukan ibunya yang sekolah. Jadi dia sanggup apa enggak gitu. Karena sanggup atau enggaknya radit nanti berpengaruh ke ibu. Ibunya jadi stres atau enggak gitu. Ya. Iya, Bu. Oke, itu aja. Kita waktunya tinggal 7 menit lagi nih sebelum diputus sama si Zoom. Terima kasih ya Bu Eni, terima kasih Bu Ica. Sama-sama ya, semangat ya Bu Ica ya. Terima kasih banyak Bu, ada pencerahan. Ya, Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Salam.